Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Ananda dengan NIM 23500310002. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas langkah-langkah pembuatan gedung 3 lantai. Nah, di mana untuk langkah pertamanya yaitu klik New Model, kemudian ke 3D Frames. Nah, setelah itu untuk number stories-nya itu ada 3 lantai. Lantai 1, lantai 2, sama lantai 3. Kemudian ini 2. Lalu ini 3 bagian di sumbu Y. Nah, setelah itu kita ke story height atau ketinggian si tiap lantainya, yaitu 4, ini 5. Untuk sumbu Y-nya itu 6. Nah, kemudian klik OK. Nah, maka akan menampilkan seperti ini. Nah, kemudian kita membuat properti atau material. Kita membuat material dengan klik define. Nah, yang di atas, kemudian ke material, lalu kita ambil material yang 4000 PSI. Nah, kita add copy material. Nah, setelah itu kita tulis materialnya itu pertama 30 MPK. Nah, untuk material type-nya konkret, setelah itu unit, kita ganti ke Newton milimeter C. Nah, setelah itu kita udah. Nah, kemudian untuk si FC prime, strength FC prime itu kita ganti ke 30. Kita sesuaikan dengan si namanya. Nah, kita klik OK. Kemudian kita klik copy. Nah, kita tinggal ganti strength FC prime-nya, kekuatan FC prime-nya atau mutu betonnya menjadi 25. Nah, kemudian ini juga ganti ke 25 MPa. Nah, oke. Setelah itu kita bikin video material. Kita ke rebar. Nah, mungkin untuk si material rebar ini kita masukin ke sini. Nah, ini nih. Mendefinisikan material tulangan mengacu ke SNI 2052 dengan langkah sebagai berikut. Nah, kita menggunakan BJTS 420B. Nah, di mana untuk si kuat leleh atau FY itu berada pada 420 MPa. Nah, kemudian untuk FU atau kuat tarik itu 525 MPa. Nah, masuk lagi. Tadi BJTS 420B. Nah, di mana untuk nilai FY itu kan nilai kuat leleh yaitu 420. Kemudian FU kuat tariknya 520. Ini juga sama 420. Ini 525. Nah, kemudian untuk si modulus elastisitasnya kita ubah. Sebenarnya nggak terlalu jauh ya perbedaannya. Cuman kita ubah aja ke 200.000. Nah, oke. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan dimensi kolom atau baloknya.
kita ke define, kemudian ke section properties, kemudian frame section, kita bikin add new property. Nah, dimana untuk si section property-nya itu tipenya itu concrete, kemudian bentuk dimensinya itu rectangular atau persegi. Nah, kita ganti, kita bikin kolom terlebih dahulu, K 40 kali 40. Nah, dimana ukurannya itu 40 kali 40 cm. Nah, kemudian untuk materialnya itu 30 MPa. Nah, kemudian kita untuk depth-nya itu ketinggian panjang. Kemudian lebarnya, sisinya itu sama 40. Kemudian section properties. Oke. Nah, untuk ini rectangle. Nah, ini udah sesuai. Untuk desain type-nya itu kolom, karena kita membuat kolom terlebih dahulu. Lalu ke set modification. Nah, untuk Untuk modification vector, kita lihat ke peraturannya, di mana untuk peraturannya itu, nah ini. Nah, untuk kolom itu 0,7 reduksi momen inersianya 0,7, kemudian untuk balok itu 0,35. Nah, dimana kita akan mengubah si data ini 0,7, kemudian klik OK. Setelah itu ini udah oke. Kemudian kita ganti si display colornya mungkin warna biru. Oke. Kemudian kita add new properties kembali. Untuk type-nya sama desain penampangnya. Kemudian kita akan membuat balok B 30 kali 60. Nah, dimana untuk balok itu kekuatan mutu betonnya itu di 25 MPa. Nah, setelah itu kita ganti untuk depth-nya itu ketinggian atau H pada baloknya 60. Kemudian ini 30. Setelah itu kita menyeting atau setting modifier. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa untuk balok itu nilai inersianya, reduksi momen inersianya itu 0,35. Nah, kita tulis 0,35. Nah, setelah itu kita ganti yang desain type-nya itu kolom menjadi beam. Nah, kita sesuaiin dengan material. Oke. Kita ganti ke warna. Mungkin warna. Oke. Kemudian kita bikin lagi untuk balok anaknya, kita add copy aja. Setelah itu kita ganti ke B 25.50. Setelah itu kita ganti untuk ketinggiannya menjadi 5 cm, 50 cm, kemudian ini 0,25 meter atau 25 cm. Untuk setting modifiernya ini nggak usah karena udah ya sebelumnya.
Kemudian kita klik OK. Terus kita bikin satu lagi balok anak. Add new coffee. Ini balok 25 per 25 kali 45. Ini 45, 25. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita membuat plat. Nah, dimana untuk platnya itu ke section properties, kemudian area section. Nah, kita membuat add new section. 13 cm. Untuk ketebalan platnya itu 13 cm. Untuk color kita warna abu aja. Untuk type cell tint, kemudian material name kita pakai yang 25 MPa. Setelah itu ini ubah menjadi 13 karena ketebalannya 15. Oke. Kemudian oke. Nah, setelah sudah kita ke sumbu XY. Nah, seperti ini. Ke lantai atas. Nah, pertama-tama kita mengubah si denahnya dengan cara klik kanan, kemudian edit grid data. Nah, kita modify aja, modify sistem. Nah, dari sini pertama-tama kita klik spacing yang berada di kanan. Nah, kemudian kita ubah untuk grid A-nya itu berapa. Untuk grid A, nah, grid A itu 6,9, 4,7, kemudian 0. Setelah itu 3,8, 5,7, dan 2,8. Nah, ini tuh dapat datanya dari mana? Data dari si denahnya. Nah, untuk nilai X atau sumbu X itu datanya 6,9 meter sama 4,7. Nah, dari sini. Kemudian ini juga sama untuk dari sumbu Y. Kan tadi udah ditentuin bahwa untuk ketinggian si bentar. Nah, oke udah. Nah, untuk ketinggian itu per lantainya itu 4 meter. Nah, kemudian kita klik glue to grid line. Nah, seperti ini. Setelah sudah, kita klik OK. Klik OK. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya, kita membuat balok anak. Kita masukin aja si balok induk, data balok induk dari sini, kemudian ke assign, ke frame section. Nah, balok induk tuh yang paling besar biasanya, berarti B30x60. Kita klik OK. Nah, udah kelihatan. Kemudian kita blok juga.
yang belum dikasih baloknya, kita kemudian setelah di blok kita ke assign, kemudian frame section, lalu ke balok anak yang 25 kali 50. Nah, klik OK. Setelah sudah, kita membuat blok anak lagi. Kita membuat blok anak. Nah, kita blok bagian ini. Bukan sumbu. Apa ya? Grid 35. 34. Nah, kita edit. Kemudian replicate. Nah, di mana kita itu akan menambahkan atau menduplikasikan si grid tersebut ke arah kanan, yang dimana arah kanan itu termasuk ke DX. Nah, berarti kita tambah 1. Karena kita membutuhkan 1 aja, berarti numbernya 1. Nah, ini tuh DX tuh 1 meter ya, satunya 1 meter. Nah, setelah sudah, bagian yang grid B. Setelah itu ke edit juga, replicate, kemudian kalau ke arah kiri itu min. Nah, kita pakai min 1,9. Nah, setelah itu oke. Nah, setelah sudah, kita ke ini apa namanya, quick draw secondary beam. Nah, kita klik, kemudian kita bisa melihat atau memilih sectionnya dengan mengklik bagian ini. Nah, ini bisa. Nah, kita menggunakan balok 25 kali 45. Setelah itu, ini untuk beamnya atau beam, jumlah baloknya yang akan dibuat itu 1 aja. 1. Nah, setelah sudah, kita klik. Ini klik juga, ini klik, klik, klik. Nah, kan bagian di sini harus dikasih balok anak juga kan, karena maksimal luas plat itu 15 meter kuadrat. Nah, setelah itu kita ke approx orientation, kita klik. Nah, kita ke arah X. Nah, kita klik. Terus yang ini juga sama. Ya, yang ini, kemudian udah segini. Nah, setelah udah, kita lihat dulu si sectionnya, si frame sectionnya. Nah, ini balok anak, kemudian ini juga sama. Nah, setelah sudah, kita ke ini nih, membuat plat, draw rectangular area element. Nah, klik, set, tuh. Nah, kita lihatin. Nah, kok warna merah ya? Udah, tadi dulu. Modify. Di sini. Oke. 13 cm. 132. Sementara. Nah,
Oke, kita lanjut. Ini 132 cm ya. Coba kita bikin dulu. Oh, ini tuh jumlah ya. Mungkin bisa kita edit di ini area. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita ke sumbu XZ untuk menambahkan kolomnya. Nah, kita memasang kolom, menambah kolom, memasang kolom. Oke. Ini yang terakhir. Nah, ke assign, kemudian assign frame section K40x40. Nah, setelah sudah, kita kembali lagi ke XZ. Nah, setelah itu kita blok. Kemudian kita ke edit, replicate. Kita pasang di sumbu DZ, karena DZ itu ketinggian, bisa ketinggian, iyalah ketinggian, bisa 4, kita gunakan 2, karena tinggal 2 atap lagi. Kita cek. Nah, udah. Section. Oke. Yang belum itu ini ya. Ini tuh balok induk. Oke. Nah, setelah itu kita bikin ini. Harusnya tadi sih. Jadi kalian kalau mau memasang baloknya boleh dari awal, biar nggak ribet kayak gini. Yang 2550. Tinggal satu lagi.
sesudah kita membuat si tumpuannya itu supaya tumpuan jepit. Nah, kita blok terlebih dahulu bagian titik-titik hijau ini atau fondasi. Nah, kita blok, kemudian assign, join. Nah, constraint. Kita klik. Kan ya? Assign. Nah, ini. Restraint. Nah, kita pakai yang jepit. Nah, ini. Setelah itu kita klik OK. Dan kita bisa lihat di sini. Kita lihat. Nah, seperti ini. Oh, ini. Yang atas mungkin boleh ditutup ya. Kalau kita tidak membuat rooftop, ini boleh ditutup. Kalau kita mau ada rooftop ya boleh dibuka buat si tangganya nanti. Oke, setelah sudah kita ke define. Ini tuh buat diafragma. Bukan diafragma. Ya, mendefinisikan diafragma. Dimana untuk diafragma ini tuh agar si lantainya itu lebih kaku gitu. Define kita bikin join constraint. Nah, diafragma, kemudian add new. Nah, kita bikin 3 berarti ya. Ini 1, add new lagi, oke, kemudian oke. Nah, setelah itu kita blok di setiap lantainya. Nah, ini tuh kita ke assign, kemudian join. Nah, constraint kita pilih diap 1 seperti ini, kemudian ke atas ini juga sama, assign, lalu ke atas. Assign. Join yang ketiga. Nah, mungkin akan seperti ini. Sudah kita lihat-lihat kalau 3 dimensi ya. Nah, seperti ini. Ini yang merah balok induk, kemudian yang biru muda balok anak, balok induk semi anak lah ya. Kemudian yang ini yang pink itu balok anak. Nah, ini juga sama. Nah, ini di elevasi 4. Hasil 8, 12. Nah, inilah di elevasi 4 kita hapus aja. Nah, kalau di elevasi 12 baru kita bikin penghalang lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini.
Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, untuk tahapan tutorial kali ini tuh cukup sampai sini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.